Raka baik-baik saja kan, Dok? Ucapku dengan berlari ke hadapan dokter itu. Keadaannya sangat kritis karena terlalu banyak mengeluarkan darah, ucapnya. Mataku melotot tak percaya. Harapanku pun sejenak hilang dan tubuhku seketika lemas tak berdaya dan jatuh pingsan saat mendengarnya. Raka! Teriakku yang terbangun dari pingsanku tadi. Ria, tenang dulu, ucap Kak Rehan yang tengah berada di sebelahku. Kak, Raka mana, Kak? Kita di mana, Kak? Ucapku dengan memperhatikan setiap sudut ruangan ini. Tadi kamu pingsan, makanya Kak Rehan bawa kamu ke sini. Lanjut ucapnya. Kalau gitu kita harus ke ruangan Raka. Dia pasti nungguin Ria, Kak. Ucapku dengan beranjak turun dari ranjang. Tapi Ra, kamu masih belum pulih, teriak Kak Rehan. Ayo, Kak, teriakku dengan terus berlari menuju ke arah ruangan Raka. Saat setelah sampai di ruangan tersebut, kulihat ada ibuku dan ibu Raka yang tengah menunggu Raka di kursi. Ibu, ucapku. Ibuku pun langsung menghampiri dan memelukku setelah itu. Bu, Raka baik-baik saja kan, Bu? Tanyaku dengan sedikit berkaca-kaca saat menahan air mata. Semua Tuhan yang atur, Nak, lanjut ibu dengan mengelus lembut rambutku. Itu kawanmu? Tanya ibu sembari melihat ke arah Kak Rehan. Saya Rehan Tan, kakak kelasnya Ria, ucap Kak Rehan dengan mengulurkan tangannya kepada ibuku. Ibuku pun membalas hangat uluran tangannya kepada Raka setelah itu. Sesaat setelah akan menghampiri ibunya Raka, tiba-tiba pintu ruangan UGD terbuka lebar dengan membawa Raka menggunakan berangkar dorong untuk dipindahkan ruangannya. Raka, ucapku dengan menghampiri berangkar dorong Raka. Kondisi pasien membaik. Dengan begitu kita memutuskan untuk memindahkannya ke ruang rawat inap, ucap dokter itu. Air mataku pun berubah menjadi air mata bahagia dengan sedikit memancarkan senyum bahagiaku setelah mendengarnya. Sama halnya saat pertama melihat Raka yang terluka, aku tak bisa menahan air mataku. Dan sekarang setelah mendengar keadaannya, aku malah semakin tak bisa menahan air mata bahagiaku saat ini. Setelah itu, Raka dibaringkan di ranjang dengan menggunakan selang infus di tangan kirinya dan alat bantu pernafasan di hidungnya. Kenapa Raka tak kunjung membuka matanya? Tanyaku pada diriku sendiri dengan pandangan yang terus tertuju kepada Raka. Kita harus bersabar, lanjut jawab Kak Rehan, yang tak kusadari tengah berada di sampingku saat itu. Kak Rehan, ucapku yang sedikit terkejut saat melihat Kak Rehan. Setelah itu, Kak Rehan menatapku sembari memegangi sebelah pundakku secara tiba-tiba. Aku terdiam bingung dengan menatapi tangan Kak Rehan di pundakku. Raka pasti bangun, ucapnya dengan tersenyum lebar menatapku. Namun entah mengapa aku merasa di balik senyuman yang terpancar di wajahnya menyimpan rasa kekecewaan yang sangat besar saat itu. Lalu aku pun hanya membalas senyuman Kak Rehan setelahnya. Kamu harus bangun, Nak, ucap ibu Raka yang tengah duduk di kursi sebelah Raka, sembari tak henti-hentinya menangis dan memegangi tangan Raka. Dan di sebelahnya pun terdapat ibuku yang tengah mencoba menenangkan ibunya Raka. Dengan rasa bersalah, aku pun berjalan perlahan sembari menundukkan kepalaku ke arah ibunya Raka. Lalu setibanya di belakang ibunya Raka, tanganku mencoba untuk menggapai pundaknya dengan sedikit gemetar dan ragu. Namun, sebelum tanganku menyentuh tangan ibunya Raka, tiba-tiba ibunya Raka membalikkan badannya ke arahku. Ria, ucap ibu Raka dengan isak tangis air matanya, dan secara tiba-tiba langsung memelukku.
Mataku melotot kaget dan seketika bingung saat ibunya Raka memelukku secara tiba-tiba. "Kenapa Raka sampai seperti ini?" tanya Bu Rizka sembari terus menangis di pundakku. Tadi Raka," jawabku gugup. "Raka kenapa?" lanjut tanyanya. Tadi Raka jatuh dari tangga, Tan," lanjut jawab Karehan menyela pembicaraanku dengan Bu Rizka. Seolah-olah Karehan tengah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Kalian pulanglah dulu, ibu dan ibumu akan menginap sementara di sini," lanjut jawab Bu Rizka dengan melepas pelukannya perlahan dariku. "Tapi Ria takut, Bu," jawabku dengan memandang ke arah ibuku. Lalu setelah itu, ibuku berjalan menghampiri Karehan. "Kamu bisa temani anak saya malam ini?" ucap ibuku yang sedikit membuatku terkejut dan tak pernah kubayangkan sebelumnya. "Apa ini, Bu?" ucapku menyela pembicaraan ibu dan Karehan. "Kamu mau sendirian emangnya?" lanjut ibu. "Tapi Tan, emangnya Tante percaya sama saya? Rehan kan cowok, gak enak juga kan kalau nginep di rumah cewek?" tanya Karehan. "Saya yakin kamu gak akan berani ngelakuin yang aneh-aneh kok. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Tante cuma kasihan sama Ria saja," jawab ibu dengan tenang. "Rehan mau kok, Tan. Rehan juga gak akan ngecewain kepercayaan Tante," jawab Karehan dengan tersenyum lebar terpancar di wajahnya. Setelah itu, aku dan Karehan pun berpamitan pulang dan segera bergegas menuju ke mobil. "Harusnya Raka yang ada di sebelahku sekarang," ucapku kesal di dalam hati saat tengah di perjalanan pulang. "Ke rumah Rehan dulu ya," ucapnya. "Lah, kenapa?" jawabku. "Karehan kan belum sempat izin ke orang tua," jawabnya. Iya," jawabku singkat. Setelah beberapa menit, aku dan Karehan pun tiba di rumahnya. Ini tak terlihat seperti rumah, melainkan istana yang sangat mewah dan megah. Bahkan, jarak dari gerbang pagar menuju pintu rumahnya pun melebihi luasnya sekolahku. Terdapat juga pancuran air berbentuk lumba-lumba di halaman depan rumah dengan dihiasi kelap-kelip lampu yang berwarna-warni di sekitarnya, yang membuat suasana sangat indah di malam hari. "Ayo masuk." Enggak usah, Ria tunggu di sini saja," jawabku. "Enggak boleh loh, kamu juga harus masuk," lanjut ucap Karehan. Tanpa basa-basi, Karehan langsung menarik lenganku keluar mobil, menuju ke dalam rumahnya. "Pa, Bu, Rehan pulang," ucapnya setelah memasuki rumah. Kulihat ibu dan ayahnya ini yang tengah duduk di sofa terlihat sangat seperti orang penting, karena kulihat mereka sangat sibuk. Walau saat Karehan pulang pun, pandangan mereka tak teralihkan dari gadget dan laptopnya masing-masing, dan belum juga berkas-berkas yang berserakan di meja. Ya, mandilah cepat. Bunda sudah gak kuat cium baunya, mirip kayak bau anjir darah," cetus ucap ibunya dengan pandangannya yang tatap fokus melihat gadget yang dipegangnya. Mataku melotot kaget dan tak menyadari kalau bajuku ini terkena darah Raka tadi. Tubuhku sedikit bergetar dan rasanya ingin pergi keluar dari rumah ini, namun Kak Rehan terus memegangi tanganku. "Dia siapa?" teriak bundanya Raka saat setelah menyadari kedatanganku, dan dilanjut oleh ayahnya yang juga sama, melirikku dan tiba-tiba langsung berdiri saat setelah melihatku. Tubuhku semakin bergetar malu, sampai tak kusadari, aku terus menarik-narik ujung belakang baju Kak Rehan saat itu. "Bawa dia keluar, Bunda gak kuat cium bau anjir darahnya," cetus ucap bundanya Kak Rehan dengan menatapku sinis. "Loh, kamu kenapa berdarah gini?" lanjut ucap ayahnya yang terlihat sangat khawatir dengan menghampiriku. Ayahnya Kak Rehan ini sangat berbeda dengan istrinya. Dia terlihat sangat ramah, ketimbang istrinya itu yang sedikit julid dan juga terlihat sangat pemarah. Astagfirullah. Yang memang begitulah saat kulihat wajahnya. Wajahnya tak terlihat muda maupun tua, matanya bulat besar dan ia pun memakai konde di kepalanya. "Kamu kenapa, Nak?"
ucap ayah Karehan dengan memperhatikan setiap bercak darah di bajuku. Enggak apa-apa kok, jawabku dengan sedikit terbata. Ya, Bun, Rehan izin nginep di rumah Ria ya, lanjut ucap Karehan. Apa? Teriak kaget bundanya Karehan. Iya, Rehan mau temenin Ria, soalnya ibunya lagi di rumah sakit, jawab Karehan dengan santai. Gak bisa, cetus jawab bundanya Karehan dengan tegas. Apa gak ada saudara kamu yang lain? Tanya ayah Karehan. Aku pun hanya menggelengkan kepala dengan menunduk malu. Semua ini gara-gara ibu, ucapku kesal di dalam hati. Ya udah, kamu temanin sana, jawab ayah Kak Rehan yang mengizinkannya untuk pergi menginap di rumahku. Tapi kalau macem-macem, nih rasain, lanjut ucap ayahnya dengan mengepal satu lengannya tepat di wajah Kak Rehan. Aku dan Kak Rehan hanya tertawa geli melihat ayahnya saat itu. Lalu di sisi lain, kulihat ibunya Kak Rehan yang terlihat sangat kesal, lalu pergi menuju kamarnya. Singkat cerita, Kak Rehan pun telah selesai mengganti pakaiannya dan langsung berpamitan kepada ayahnya untuk pergi. Dan dilanjut denganku yang tak lupa untuk berpamitan kepada ayahnya. Dan kini aku dan Kak Rehan tengah berada dalam perjalanan menuju rumahku. Selama perjalanan itu, aku terus terdiam memikirkan keadaan Raka, sampai hingga tiba-tiba Kak Rehan pun mencairkan suasana dengan mulai membuka percakapan bersamaku. Kamu pacarnya Raka? Tanyanya. Bukan, jawabku singkat. Tapi gue sayang banget sama dia dan bakal terus nunggu dia, lanjut jawabku. Lalu setelah itu, Kak Rehan tak berkutik dan hanya berdiam murung sembari tetap fokus mengemudi. Ayah Kak Rehan lucu ya, ucapku mencairkan suasana. Iya, jawabnya singkat. Kak Rehan udah punya pacar? Lanjut tanyaku. Belum, jawabnya singkat. Kenapa? Padahal Kak Rehan ganteng loh, masa nggak ada yang mau? Tanyaku. Kak Rehan pun hanya mengangkat kedua pundaknya tanpa menjawab pertanyaanku. Terus Kak Rehan nggak ada niatan nyari pacar? Lanjut tanyaku. Dan lagi-lagi, Kak Rehan pun terus bersikap dingin dengan menggelengkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaanku. Astaga, udah kayak ngeinterogasi paling aja sumpah, ucapku kesal dalam hati. Di mana rumahnya? Tanya Kak Rehan dengan terus fokus ke depan. Setelah itu pun aku menunjukkan arah jalan menuju rumahku. Silakan masuk, ucapku sesaat setelah sampai di rumahku. Iya, jawab Kak Rehan sembari melepas sepatunya sebelum masuk ke dalam rumahku. Di sini enak ya, agak jauh dari jalan raya, jadi nggak berisik, ucapnya sembari memperhatikan setiap sudut ruanganku. Iya, itu alasan ibu pindah ke rumah ini, jawabku sembari berjalan menuju dapur untuk menyiapkan minuman. Oh, jadi kalian baru pindahan? Lanjut ucap Kak Rehan. Iya, jawabku yang baru kembali dari dapur dengan mengambil 2 cangkir teh di tangan. Diminum Kak, ucapku dengan menghidangkan 2 cangkir teh di meja. Iya, makasih, jawabnya. Rumah di sebelah, rumah siapa? Tanya Kak Rehan sembari menyeruput secangkir teh. Rumah Raka, jawabku. Lanjut Kak Rehan yang sangat terkejut, sehingga menyemburkan teh panas itu dari mulutnya. Kak, pelan-pelan dong Kak, kan panas, ucapku. Maaf banget gak sengaja sumpah, jawabnya. Biar Kak Rehan aja yang bersihin, ucapnya dengan mengambil lap dari dapur. Udah gak usah Kak, biar ya aja, lanjutku yang mengikutinya dari belakang. Namun Kak Rehan bersikeras tak memberikan lapnya padaku. Serius itu rumahnya Raka, ucap Kak Rehan sembari membersihkan meja yang terkena semburan air tehnya tadi. Iya, jawabku singkat. Masa sih? Lanjut ucapnya yang terlihat sangat tak percaya. Iya, serius, jawabku meyakinkan Kak Rehan. Kak Rehan gak nyangka kalian sedekat ini, lanjut ucap Kak Rehan dengan tersenyum yang terpancar di wajahnya saat itu. Namun lagi-lagi, aku merasa Kak Rehan menyimpan banyak kekecewaannya di balik senyumnya yang lebar itu. Ya udah, sana ganti baju, ucapnya.
Ya udah, Ria ke kamar dulu ya kak. Kalau lapar ke dapur aja. Udah ibu sediain kok, lanjut ucapku. Iya, gampang, jawabnya. Setelah itu aku pun pergi masuk ke kamar meninggalkan Kak Rehan. Astaga, gelap banget, ucapku sembari merapat mencari saklar lampu. Setelah lampu menyala, aku pun berjalan ke arah jendela dan membukanya. Dan tanpa kusadari, air mataku mengalir pelan di pipi saat melihat ke arah jendela kaca kamar Raka. Biasanya dia yang selalu duduk di situ, ucapku yang melamun menatapi jendela kaca kamar Raka. Dan tak lama, aku pun mengeluarkan pakaian gantiku dan mengambil handuk untuk mandi. Ria, ada tamu, teriak Kak Rehan. Siapa malam-malam bikin dinamu di rumah orang, pikirku. Suruh masuk aja dulu, lanjut teriakku. Lalu sebelum sesaat membuka pintu kamarku, tiba-tiba seorang dari luar lebih awal membuka pintu kamarku. Astaga! Teriakku yang kaget saat melihat Nek Sumi yang masuk ke dalam kamarku. Kenapa Nek Sumi gak nunggu di depan saja? Di sini berantakan, Nek, ucapku. Namun Nek Sumi tak mendengarkanku dan terus berjalan menuju ranjang kasurku dan duduk. Nek Sumi tahu rumah Ria dari mana? Lanjut ucapku. Ayahmu, jawabnya. Aku mengerutkan alisku heran mendengar ucapan Nek Sumi saat itu. Nenek boleh tanya? Lanjut ucapnya pelan. Iya, tanya aja Nek, jawabku. Kenapa kamu membenci Obi? Tanyanya. Maksud Nek Sumi Pak Obi? Ucap tanyaku balik. Lalu Nek Sumi pun hanya mengangguk pelan sembari memainkan tongkatnya. Jelas benci Nek, dia penyebab kematian kakaknya Raka. Dan dia juga yang pernah melakukan pelecehan terhadap Ria. Ucapku dengan mata yang mulai memerah darah. Bagaimana tidak, aku selalu malu dan marah saat mengingat kejadian saat itu. Tapi bagaimana kalau dia ayahmu? Ucapnya. Apa maksud Nek Sumi? Bagaimana bisa seorang ayah melecehkan anaknya sendiri? Jawabku. Kamu salah menduga, Nak. Lanjut ucapnya. Aku mulai mengerutkan keningku heran dan bingung bagaimana bisa Nek Sumi mengetahui semua ini. Semua pelecehan yang Obi lakukan padamu saat itu, semua ulah aura. Dia yang mengendalikan tubuh Obi dan menunjukkan semua perilaku Obi padamu saat itu. Mataku melotot kaget dan tak bisa mengatakan apa-apa lagi saat ini. Semua kejadian ini di bawah sadarnya Obi, saat Obi yang sedang terkendali oleh minuman keras. Lanjut ucapnya. Apa kamu bisa menerima ayahmu setelah mengetahui semua kenyataan ini? Tanyanya. Aku hanya berdiam kaget sembari meneteskan air mataku dan masih tak percaya akan semua kenyataan ini. Siapa Nek Sumi sebenarnya? Kenapa Nek Sumi tahu segalanya? Ucapku dengan sedikit lebih menjauh dari Nek Sumi. Setelah itu Nek Sumi tiba-tiba bangun dari duduknya dan malah membuatku kaget. Namun kulihat Nek Sumi malah berjalan keluar kamar tanpa menjawab pertanyaanku tadi. Aku menghembuskan nafas kasar setelah itu. Sebelumnya, aku terus mengamati langkah kaki Nek Sumi yang sangat lambat, namun seringkali dapat menghilang dengan cepat. Kenapa dengan Nek Sumi? Kenapa dengan kulitnya? Saat sedang memerhatikan Nek Sumi berjalan, yang kulihat, kulitnya seketika berubah pucat dan kering dengan rambutnya yang juga mulai memutih dengan cepat dan merata. Mataku terus tertuju heran melihat Nek Sumi sampai ia pun benar-benar keluar dari kamarku. Setelah itu, aku beranjak bangun dari dudukku dan berjalan keluar kamarku dengan cepat. Ria, lo kenapa? Ucap Bella yang tengah duduk di sofa bersama Kak Rehan. Nek Sumi mana? Tanyaku dengan berjalan membuka pintu rumah dengan bola mataku yang bergerak lincah mencari Nek Sumi. Nek Sumi siapa? Tanya Kak Rehan dengan menghampiriku. Yang tadi datang loh, jawabku. Siapa? Cuma Bella yang datang ke sini. Lanjut ucap Kak Rehan. Iya, gue doang sendiri. Gue dapat telepon dari ibu lo. Katanya gue disuruh nginep nemenin lo tidur. Lanjut ucap Bella. Jadi tamu tadi gue? Ucap Bella. Iya Bella. Lanjut Kak Rehan. Dengan cepat kututup rapat pintu dan tak lupa menguncinya. Juga menutup semua kaca jendela rumahku ini. Lo kenapa sih, Ra? Tanya Bella.
Ada yang gak beres, Bel, ucapku sembari menuju ke sofa. Apa yang gak beres? Tanya Kak Rehan. Setelah itu aku pun menjelaskan semua kejadian kedatangan Nek Sumi dengan detail kepada Kak Rehan dan Bella. Bukan hanya tubuhku yang bergetar, kulihat juga Bella yang sangat ketakutan saat itu. Lalu tiba-tiba mataku dan Bella melotot kaget saat mendengar seseorang yang sepertinya tengah mencakar pintu rumahku saat itu. Dengan cepat ku tarik Kak Rehan dan Bella masuk ke dalam kamarku saat itu. Meski jarak lari dari sofa ke kamarku tak jauh, namun nafasku dan Bella terlihat seperti tengah mengikuti lari maraton saja. Gue takut, ucapku yang tiba memeluk Kak Rehan tanpa kusadari. Namun Kak Rehan pun tak merasa keberatan dengan membalas pelukanku saat itu. Tadi itu penipu kali, Ra. Mana mungkin Pak Obi bapak lo, ucap Bella. Kenapa nggak cari tahu saja? Lanjut ucap Kak Rehan. Iya, Ra, cari di album keluarga. Oh, kali aja ada bapak lo, ucap Bella. Ah, iya, gue baru inget pas itu gue pernah diam-diam ambil sobekan kertas yang ibu gue sembunyiin, ucapku saat mengingat selembar kertas yang kusimpan di saku celanaku waktu itu. Maksud kamu ini? Sebentar, ucap Kak Rehan dengan mengambil sesuatu dari kantung celananya. Nih, lanjut ucap Kak Rehan yang menunjukkan selembar kertas sobek yang terdapat foto bagian perut sampai kaki saja, dan bagian kepalanya tersobek. Kaki yang ada di foto ini berjumlah 8, yang menunjukkan ada 4 orang di dalam foto ini. 3 diantaranya orang dewasa, dan 1 orang sepertinya seumuran denganku. Dan kertas ini pernah kutemui di meja sekolahku saat itu. Kenapa ada di Kak Rehan? Tanyaku dengan mengambil kertasnya dari tangan Kak Rehan. Waktu istirahat pertama, Kak Rehan sempat manggil kamu saat kertasnya jatuh. Cuma kamu bilang bukan punya kamu. Bodoh aku ini, ucapku dengan sedikit mencitak kepalaku sendiri. Oh iya, Ra, lo bilang kan lo pernah ngambil selembar kertas sobek juga di ibu lo? Tanya Bella. Iya, jawabku singkat. Apa isinya? Lanjut tanya Bella. Gue gak sempat lihat, Bel, jawabku. Tapi kertas itu ada di lo kan? Lanjut jawab Bella. Iya, ada, jawabku. Mana, Ra? Gue pengen lihat. Aku pun beranjak berdiri mencari celana yang kupakai waktu itu. Nah, ini, untung saja ibu belum mencucinya, ucapku saat setelah menemukan celanaku yang tergantung di balik tumpukan baju lainnya. Setelah itu, aku pun mencari selembar kertas sobek itu di dalam kantung celanaku. Dan hatiku tiba-tiba berdetak saat telah menemukan kertas selembar itu. Dengan sangat penasaran, perlahan kulihat kertas sobek yang menjadi alasan ibuku menyembunyikannya dariku selama ini. Gak ada hujan, gak ada panas. Tiba-tiba suara kilat menggelegar dengan diikuti hembusan angin yang kencang, sehingga membuat kaca jendelaku terbuka dengan sendirinya, bersamaan dengan semua kenyataan yang baru aku ketahui. Mataku melotot kaget dengan tubuhku yang lemas saat melihat lembaran kertas sobek ini adalah sambungan dari kertas sobek yang kutemukan di meja sekolah saat itu. Hatiku hancur rasanya menerima semua kenyataan ini, bukan hanya kepada Raka, bahkan aku malu pada seluruh dunia. Saat telah menyambungkan 2 kertas sobek ini menjadi 1 lembar foto keluarga, dan yang paling pahit, kurasa ini adalah keluargaku. Karena di dalamnya aku lihat ada Pak Obi, ibuku, dan juga Nek Sumi. Dan 2 di antaranya yaitu Kak Gian yang berada di tengah, dan juga aku yang tengah dipangku oleh Pak Obi saat umurku baru sekitar 1-2 tahun, dan Kak Gian seumuran denganku. Dan tak terasa air mataku pun terjatuh mengenai kertas foto ini dengan deras. Sulit untuk mempercayainya. Namun, apa boleh buat, aku harus bisa menerima ini semua. Lalu setelah itu, tiba-tiba Kak Rehan memeluk menenangkanku yang tak henti-hentinya menangis.
Dan jika tadi terdengar suara seseorang yang tengah mencakar pintuku, sekarang yang kudengar adalah suara seseorang yang memukuli pintu rumah dengan sangat kencang berkali-kali. Aku dan Bella semakin bergetar kaget dan takut, tapi tidak dengan Karehan yang tetap tegar dan santai, tanpa terlihat takut sedikit pun. Kita lihat, ucap Karehan. Tapi kak, ucapku ragu. Gak apa-apa, ada Karehan, jawabnya menenangkanku. Setelah itu, aku dan Bella saling memeluk Karehan sembari berjalan menuju pintu saat itu. Dan perlahan, Kak Rehan pun membuka pintunya dengan sangat was-was. Lalu tiba-tiba kulihat Nek Sumi yang berada di depan pintu dengan tatapan yang kosong, dan juga kulitnya yang pucat, rambutnya yang putih tengah menatapku dengan tatapan kosong. Makamkan ayahmu dengan layak, ucap Nek Sumi dengan tiba-tiba menghilang menjadi abu ke langit, sama halnya seperti Kak Gian dan Pak Obi saat itu juga. Aku menelan air liurku dengan keringat dingin yang tengah membanjiri keningku saat ini. Tiba-tiba, suara dering handphoneku berbunyi. Halo bu. Halo nak, ucap ibu dengan nada yang terburu-buru. Bu, ibu kenapa? Tanyaku. Raka nak, Raka. Tut tut tut. Panggilan pun tiba-tiba terputus. Handphone di genggamanku tiba-tiba terjatuh bersamaan jatuhnya air mataku. Raka! Teriakku histeris secara tiba-tiba dengan terduduk di antara kedua kakiku.